Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air Indonesia, saya menyapa Bapak Ibu penonton setia channel ini. Saya yakin bahwa semuanya selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru terkait dengan program terbaik Pak Presiden Prabowo Subianto untuk mengabdi di negeri ini selama pemerintahannya. Pak Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa untuk kabinet di kepemimpinan Pak Presiden Prabowo tidak ada hari merah atau tidak ada tanggal merah. Nah, Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa tak ada tanggal merah untuk kabinet kerja setiap saat. Nah, tentu ini adalah bentuk kepedulian Pak Presiden Prabowo dalam hal melayani masyarakat yang telah memberi mandat kepada beliau untuk menjadi pimpinan atau untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, tentu ini adalah suatu hal yang perlu kita respon baik karena pemerintah benar-benar memberi hati untuk kesejahteraan rakyat. Terkait dengan ketegasan Pak Presiden Prabowo mengenai tanggal merah, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, mari langsung kita lihat informasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo mengenai tanggal merah di Kabinet Merah Putih di masa kepemimpinannya. Langsung pada informasinya. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Kabinet Merah Putih bekerja setiap saat seperti tidak ada tanggal merah dan dia terkesan dengan tim pemerintahan yang ia bentuk. Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah dilantik sejak 20 Oktober 2024 bulan yang lalu menilai bahwa kabinet begitu kompak ya, begitu kompak. Dia mengibaratkan timnya adalah tim sepak bola yang satu fokus, satu tujuan untuk meraih kemenangan. Tentu itu adalah satu hal yang perlu kita syukuri karena memang Pak Presiden Prabowo benar-benar berjuang dan benar-benar memberi hati untuk melayani masyarakat. Pak Presiden Prabowo menyampaikan dengan tegas, saya merasakan ini kayak tim sepak bola. Semua bekerja sampai dikatakan bahwa dalam kabinet kita sekarang tidak ada hari merah. Kita bekerja setiap saat yang dibutuhkan. Ini kata Pak Presiden Prabowo pada pertemuan tahunan Bank Indonesia di Jakarta pada hari Jumat 29 November 2024 baru-baru ini. Dalam kesempatan itu dia mengajak seluruh elemen pemerintahan bekerja untuk rakyat. Pak Presiden Prabowo mengingatkan uang dan sumber daya yang dikelola pemerintah sepenuhnya milik rakyat. Nah, dengan demikian bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo itu adalah bentuk kepedulian demi kesejahteraan rakyat Republik Indonesia di masa kepemimpinannya. Semoga demikian untuk seterusnya. Menurut Pak Presiden Prabowo, setiap unsur pemerintahan harus bekerja sama menjaganya. Hanya dengan begitu, ucap dia, masyarakat Indonesia akan sejahtera. Fokus kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, sebagaimana dengan tegas dan telah disampaikan berkali-kali sebelumnya bahwa memang beliau benar-benar mau mengabdi untuk rakyat demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bersama-sama kita akan berhasil. Saya yakin itu kita akan mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. We can do it and we will do it, ujar Pak Presiden Prabowo. We can do it and we will do it. Ini adalah ungkapan yang paling bermakna sebagaimana disampaikan oleh Pak Prabowo. Tentunya ini adalah satu hal penting yang perlu
kita respon baik oleh karena komitmen beliau untuk kesejahteraan rakyat. Pak Presiden Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Beliau didampingi Gibran Rakabuming Raka di posisi Wakil Presiden. Dalam sebulan pertama pemerintahannya, Pak Presiden Prabowo lebih banyak lawatan ke luar negeri. Pak Presiden Prabowo menghadiri sejumlah konferensi tingkat tinggi, mulai dari APEC hingga G20. Pak Presiden Prabowo juga berkunjung ke Cina untuk bertemu Presiden Xi Jinping, lalu ke Amerika Serikat menemui Pak Presiden Joe Biden. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bentuk kepedulian dan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ke beberapa negara maju. Tentunya itu adalah demi kerjasama ekonomi dan demi kerjasama di berbagai aspek demi kesejahteraan rakyat Republik Indonesia. Itulah informasi terbaru Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo mengenai kinerja dan jam kerja para kabinet di pemerintahan Pak Presiden Prabowo mulai sejak dilantik 20 Oktober 2024 yang lalu. Ada beberapa hal penting yang perlu kita simak dan ini harus kita syukuri bahwa memang Pak Presiden Prabowo benar-benar peduli dengan kesejahteraan rakyat. Kita patut bersyukur dengan kepemimpinan Pak Presiden Prabowo yang baru 1 bulan memimpin. Ada beberapa hal yang sudah menjadi satu realita. Salah satunya yaitu menerbitkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang kredit macet di Bank Himbara yang mana nominalnya cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Untuk badan atau lembaga 500 juta, kemudian untuk perorangan 300 juta. Dan diprediksi ada jutaan orang yang ada kredit macet di Bank Himbara. Hal ini nantinya resmi dihapus dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024. Demikian dengan instruksi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang mana Pak Presiden Prabowo telah mengumumkan kenaikan gaji aparatur sipil negara baik pegawai negeri sipil maupun P3K dengan kenaikan 1 kali gaji pokok mulai tahun 2025 dan 2 juta rupiah per bulan kenaikan tunjangan sertifikasi untuk para guru non-ASN. Ini maksudnya Bapak Ibu dari semula tentunya hanya 1.500.000 ditambahkan hingga menjadi 2 juta rupiah. Dan ada beberapa hal lainnya yang sudah ditunjukkan oleh Pak Presiden Prabowo yang merupakan kinerja di kepemimpinan beliau. Tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita respek dan kita syukuri oleh karena kebijakan terbaik Pak Presiden Prabowo demi kesejahteraan rakyat. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.